Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan bisa melaksanakan pembelajaran fisika. Anak-anak sekalian, pada jam ini kita akan membahas tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Adapun yang pertama kali kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang momen gaya. Dan perlu diketahui, setelah mengikuti proses pembelajaran fisika ini, anak-anak sekalian, para peserta didik diharapkan dapat satu, mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan, demonstrasi, mendorong benda yang tidak bersumbu dan benda yang bersumbu atau berporos. Kemudian yang kedua adalah memahami penerapan keseimbangan benda titik, benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Pada gambar yang kita lihat ini adalah salah satu contoh gambar tentang proses bagaimana gaya itu diberikan. Anak-anak tentu tahu dan masih ingat bahwasanya gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda tersebut nanti akan mengalami perpindahan posisi atau bergeser. Dalam bahasa fisika disebut bertranslasi. Jadi gaya adalah merupakan penyebab benda bergerak, bertranslasi atau bergeser. Kemudian pada gambar kedua ini sebuah pengaruh juga diberikan, tetapi pada benda yang bersumbu. Di sini kita bisa melihat ada sebuah batang dengan sumbu putar, dan pada batang tersebut akan diberikan pengaruh berupa dorongan, dan tentu bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Yang terjadi tentu nanti batang tersebut akan berputar, dan pengaruh yang menyebabkan batang tersebut berputar itulah yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Anak-anak bisa memprediksikan apabila pengaruh ini diberikan, dalam hal ini momen gaya ini diberikan, maka nanti titik A dan titik B akan mengalami gerakan berpindah posisi, namun gerakan itu berbeda dengan yang di sebelah kiri ini. Kalau pengaruh yang diberikan pada benda di sebelah kiri yang berupa meja ini bertranslasi atau bergeser, sedangkan pada batang ini saat diberikan pengaruh gaya, maka dia titik A dan titik B ini akan mengalami rotasi atau berputar. Nah, sesuatu yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar itulah yang dinamakan dengan momen gaya. Selanjutnya, momen gaya kalau didefinisikan itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berrotasi. Adapun besar momen gaya atau torsi itu tergantung pada gaya F yang dikeluarkan serta jarak tegak lurus antara sumbu putar dan titik tangkap gaya. Ini definisi dari momen gaya atau torsi. Dan secara matematis tentu bisa dirumuskan, yaitu tau, ini dibaca tau, sama dengan F kali T. Kita kasih kotak karena ini merupakan rumus.
Adapun keterangannya, tau adalah momen gaya yang satuannya Newton meter, kemudian F adalah gaya yang satuannya Newton, sedangkan D adalah lengan gaya yang satuannya adalah meter. Ada hal yang perlu diingat, bahwasanya momen gaya ini bisa memutar benda searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Untuk momen gaya yang memutar benda searah jarum jam diberi tanda positif, dan momen gaya yang memutar benda berlawanan arah jarum jam diberikan tanda negatif. Yang kedua, kita bahas tentang keseimbangan benda. Benda dikatakan dalam keadaan seimbang apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kita lihat ada benda yang ditarik oleh dua buah gaya, F1 arahnya ke kiri, F2 ke kanan. Ketika benda ini dalam keadaan seimbang, maka sigma Fx sama dengan 0. Pada gambar ini pengaruh gayanya itu searah dengan sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0. Jadi simbol X ini karena gaya-gayanya itu searah dengan sumbu X. Sedangkan pada gambar yang kedua kita bisa melihat bahwasanya gaya yang mempengaruhi benda dalam hal ini adalah buku yang berada di atas meja ini. Kita lihat buku dipengaruhi oleh dua gaya yang berlawanan arah, di mana gaya yang pertama yaitu gaya berat buku arahnya ke bawah, dan gaya yang kedua yaitu reaksi dari meja terhadap buku arahnya ke atas. Karena dua gaya ini bekerja pada benda dan benda dalam hal ini buku seimbang, maka bisa dituliskan bahwasanya sigma Fy sama dengan 0. Artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y ini sama dengan 0. Kita bisa melihat gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga ini ada sebuah mainan jongkat-jongkit, ya. Ada anak yang sebelah kiri di ujung sebelah kiri dan ada anak yang berada di ujung sebelah kanan. Pada keadaan ini ada batang dan ada poros, sehingga batang dalam hal ini jongkat-jongkit ini bisa bergerak, berputar, baik itu searah maupun berlawanan arah jarum jam. Ketika jongkat-jongkit ini dalam keadaan seimbang, maka akan berlaku sigma tau sama dengan 0. Dia seimbang rotasi namanya. Kalau pada Fx dan Fy yang kedua-duanya resultannya 0 itu namanya seimbang translasi, sedangkan pada gambar yang ketiga ini disebut sebagai seimbang rotasi. Dari ketiga gambar tersebut dapat kita simpulkan benda dikatakan seimbang apabila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0, jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0, dan juga jumlah momen gaya pada benda tersebut sama dengan 0. Demikian teori singkat anak-anak sekalian tentang pembahasan momen gaya dan keseimbangan benda tegar.
Selanjutnya kita akan berlatih soal-soal dan kita ambil contoh soal 1. Ada sebuah batang A, B. Batang ini pada titik B diberikan gaya F besarnya dan membentuk sudut 30 derajat terhadap batang, sedangkan batang ini panjangnya 1 meter. Dari gambar tersebut hitunglah besar momen gaya batang AB yang panjangnya 1 meter dengan poros titik A dan gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap batang tentunya. Maka kita bisa selesaikan soal ini. Caranya, batang yang sudah ditarik oleh gaya F ini kita uraikan gaya F itu komponen gayanya terhadap batang. Artinya kita lukis gaya yang mana gaya ini akan kita pergunakan untuk menghitung jarak titik tangkap gaya di sini terhadap poros di A. Dan tentu secara matematis kita dapatkan bahwa nilai dari gaya yang berwarna merah ini adalah F sin 30 derajat karena sudut yang dibentuknya berada di sini, sehingga secara matematisnya dia adalah merupakan fungsi sinus. Dan ini tentu sudah kalian pelajari dan kalian dapatkan bagaimana kok bisa mendapatkan nilai sin. Ini adalah dari pelajaran matematika. Kalaupun ada yang belum tahu nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya kita tuliskan diketahui bahwasanya lengannya D ini jarak yang sudah diberikan garis merah, jarak dari pusat atau dari sumbu ke titik tangkap gaya F sin ini adalah 1 meter sesuai dengan yang diketahui pada soalnya tadi. Kemudian gayanya sendiri adalah 12 Newton seperti pada soal juga, dan sudutnya theta sama dengan 30 derajat. Sehingga kalau ditanya berapa taunya atau tau sama dengan berapa, maka kita bisa jawab rumus utama tau adalah F kali D. Sedangkan F ini tadi sudah kita uraikan menjadi F sin 30 derajat, sehingga bisa kita tuliskan dari tau sama dengan F kali D akan menjadi F sin 30 kali D kali 1. Ini D nya sudah dimasukkan 1. F nya ini tadi kita dapatkan F sin 30, berarti F nya 12 sin 30 setengah, kemudian D nya ini sendiri 1, sehingga kita dapatkan jawabannya 12 kali setengah kali 1, tentu sama dengan 6. Satuannya adalah Newton meter. Selanjutnya kita ambil contoh soal kedua, masih sebuah batang dan batang ini panjangnya 100 cm. Ujung batang 1 kita tandai dengan A dan ujung 2 B. Antara A dan B terdapat titik C, dan di titik B batang ini ditarik gaya F1 sama dengan 20 derajat. Pada titik A ditarik gaya yang besarnya F2 sama dengan 40 derajat. Kita lihat soalnya. Hitunglah besar momen gaya batang AB panjangnya 100 cm yang dipengaruhi oleh gaya F1 20 Newton dan F2 40 Newton.
dengan poros titik C. Titik C berjarak 80 cm dari A. Jadi C ini nanti jaraknya 80 cm dari A. Maka bisa kita selesaikan. Caranya kita ambil yang gambar yang ada di dalam soal tadi. Batang AB ada titik C, ada pengaruh F1 20 Newton dan F2 40 Newton. Jarak AB sudah diketahui 100 cm, sedangkan jarak dari AC tadi adalah 80 cm. Ini kita anggap sebagai D2 misalnya. Sedangkan D1-nya adalah jarak dari titik C ke titik B. Karena momen gaya merupakan besaran vektor, maka momen gaya yang memutar batang searah jarum jam nanti kita tandai dengan positif. Sedangkan momen gaya yang memutar batang berlawanan arah jarum jam kita tandai negatif. Jadi sudah ada momen gaya yang memutar batang positif searah jarum jam dan momen gaya yang memutar batang dengan sumbu C berlawanan arah sehingga bertanda negatif. Dan dari soal tadi bisa kita tuliskan diketahui bahwasanya lengannya di 100 cm, F1 gaya pertama 20 Newton, D1 20 cm, kita jadikan meter menjadi 0,2 meter. F2 nya 40 Newton, kemudian D2 nya 80 cm, kita jadikan meter menjadi 0,8. Sehingga penyelesaiannya dapat kita tuliskan sigma tau sama dengan tau 1 plus min tau 2. Ini kita beri tanda negatif karena tadi untuk gaya kedua memutar batang berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau kita uraikan untuk tau 1 tentu F1 kali D1 plus ini negatif dari tau 2 nya F2 kali D2. Kalau kita masukkan nilai-nilainya maka nanti 20, F1 nya 20, D1 nya 0,2, masukkan 0,2, kemudian plus kali min tentu adalah min, F2 nya 40, kemudian D2 nya ini tadi 0,8. Hasil perkaliannya 20 kali 0,2 adalah 4. Kemudian 40 kali 0,8 adalah 32. Sehingga hasil akhirnya 4 min 32. Hasilnya min 28 Newton meter. Tanda negatif artinya akibat pengaruh dua gaya yang bekerja pada kedua ujung batang menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Demikianlah pelajaran momen gaya pada kesempatan kali ini dari pembahasan materi secara teori kemudian contoh soal. Semoga jelas tentang apa sebenarnya momen gaya dan bagaimana contoh penerapannya dalam soal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.